Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Allah yang penuh kerahiman, Allah yang penuh cinta kasih, Allah yang misteri bagi hidup kami. Di tengah segala misteri kehidupan kami yang tak mampu kami mengerti dan kami pahami, kami selami. Terima kasih ya Bapa atas kerahiman-Mu yang tak terkira dan tak terduga bagi kami. Berkatilah kami selalu ya Bapa dengan cinta kasih-Mu yang mengagumkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, pada hari Minggu ini, tanggal 24 April 2022, gereja merayakan Minggu Paskah kedua, tetapi dalam Minggu Paskah kedua gereja mau juga merayakan Hari Kerahiman Ilahi. Saudara, jujur Hari Kerahiman Ilahi bagi saya adalah hari yang mencerahkan dan meneguhkan dan membuka misteri cinta kasih Allah yang luar biasa. Kenapa begitu? Saudara, hidup ini penuh dengan misteri. Hidup ini tidak hitam dan putih. Hidup ini tidak semua kita ketahui dengan perspektif pandangan kita masing-masing. Kita berhadapan dengan diri kita yang punya pengalaman, punya perasaan, punya sikap yang berbeda dengan orang lain. Dan kita cenderung untuk mengadili dan menghakimi sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran dan hati kita. Nah, itu kita tahu semua. Tetapi yang mau saya sampaikan bahwa apa yang kita miliki itu seringkali kita pakai untuk mengadili dan menghakimi orang lain. Yang punya perspektif, pandangan dan sifat dan pemahaman yang berbeda-beda. Dan inilah yang seringkali kita membuat kita marah, kita kecewa, kita sedih. Karena kita mau mengadili orang lain, kita mau menghakimi orang lain. Kita mau menghukum orang lain dari perspektif kita. Padahal hidup itu adalah penuh misteri, hidup itu penuh dengan lika-liku, tidak cukup black and white. Tetapi penuh dengan warna berabu-abu, warna yang tidak jelas, warna yang tidak kita mengerti. Jadi itu semua menunjukkan bahwa hidup itu sungguh-sungguh suatu paradoks, suatu misteri yang tak mampu kita cermati dari seluruh diri kita. Nah, disitulah saudaraku terkasih, kita diajak untuk hal yang sangat manusiawi pun kita bisa berbeda pandangan. Satu keluarga pun, bahkan suami dan istri sekalipun, ya, orang yang dekat sekalipun dengan kita, orang yang sahabat kita pun tidak mampu dengan jelas mengerti dan memahami seluruh diriku, dan aku pun tidak mampu mengerti orang lain dari perspektif yang sama, dari perspektif yang berbeda sekalipun. Nah, ini satu hal yang sangat sederhana, tetapi ketika kita berhadapan dengan realitas lain, dengan bersama orang lain, bersama masyarakat, bersama seluruh kehidupan yang kelihatan dan tak kelihatan, motivasi-motivasi yang berbeda dari setiap orang. Apakah hakku untuk menghukum orang lain? Apakah hakku untuk mengadili orang lain? Apakah hakku untuk menilai orang lain dari sudut pandang saya? Nah, itulah saudaraku terkasih, kita masuk di dalam suatu keyakinan gereja akan misteri kerahiman ilahi. Allah mengerti, memahami seluruh perspektif yang tidak mampu kita lihat itu. Ya, sekali lagi, Allah dengan segala kerahiman dan kuasanya tahu segala sesuatu. Maka apa yang berada dalam situasi manusia, mengapa orang lain bertindak seperti itu, ada apa pengaruh, Tuhan mengerti dan memahami, dan Tuhan menilai dengan benar, tepat, sempurna.
Disitulah saudaraku terkasih, makna kerahiman ilahi menjadi kekuatan bagi kita. Untuk belajar seperti Allah. Ya, belajar seperti Yesus, belajar seperti Bunda Maria dan Santo Yosef. Anda bisa merhatikan misal sebagai contoh ketika Yesus disalib. Adakah satu kata keluar yang jahat dari mulutnya? Tidak. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Allah mengampuni. Pernyataan Yesus ini adalah wakil dari apa yang menjadi pemikiran dan harapan Allah sendiri. Itulah. Jadi seluruh apa yang ada dalam Allah itu diberikan kepada Yesus. Dan Yesus menunjukkan itu kepada kita. Ya, maka Yesus adalah sakramen Allah. Sakramen Allah sekali lagi. Ya, nah, kemudian yang kedua kita lihat bagaimana Yesus ketika disalib itu masih sempatnya berkata kepada penjahat yang memohon kepadanya untuk mengingat dia. Hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Saudara, kalau kita melihat semua ini, betapa agungnya, betapa mulianya, betapa tak terhingganya kuasa Allah itu bagi kita. Betapa kita tidak boleh mengadili, menghakimi, menghukum, marah, kecewa pada orang lain. Masuklah pada misteri kerahiman Allah itu. Masuklah dalam misteri cinta kasih Allah yang mengampuni, memaafkan. Maka hari ini kita melihat. Ya, dalam bacaan Injil, Yesus memberikan Roh Kudus kepada para rasul. Roh Bapa, Roh Putra diberikannya kepada kita. Dan roh itulah yang meminta kita untuk apa? Berdamai dengan orang lain. Roh perdamaian. Roh menerima orang lain. Roh mengakui orang lain. Roh mengampuni orang lain. Apa yang kamu ampuni di dunia akan kau ampuni di surga. Apa yang kau maafkan di dunia akan kau maafkan di surga. Dan itu adalah kerahiman ilahi yang tak terhingga. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, devosi kerahiman ilahi adalah devosi yang dikatakan adalah devosi terakhir untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua yang diberikan kepada Santa Faustina dan Santo Yohanes Paulus kedua. Kerahiman Allah seperti lautan luas. Mari kita memasukinya. Mari kita tidak mudah mengadili dan menghakimi orang lain. Ya. Semoga Anda dan saya dan kita semua digerakkan, dibantu, ditolong untuk belajar mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan mengizinkan Tuhan melakukan apa yang terbaik yang Tuhan bisa lakukan dengan sempurna. Saya mau mengadili orang lain, apalah hak saya? Apakah dia baik atau tidak baik? Kita tidak tahu. Ya, Tuhan saja yang penuh kelimpahan bagi kita. Mari kita memasuki misteri hati Allah yang penuh kerahiman. Kita mohon hari ini Tuhan membuat kita belajar mengampuni orang lain. Belajar mengampuni diri sendiri. Dan belajar mengampuni siapapun yang telah melukai hati kita dan melakukan apapun yang mungkin tidak baik bagi kita. Tuhan memberkati Anda semua. Semoga Anda para pencinta kerahiman ilahi diberi karunia yang indah dalam hari-hari yang akan datang. Berkat Tuhan atas kita semua. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.